Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Bisnis Center 3 Bekasi, saya Yolanda Mayanti akan menemani hari Anda. Ya, udah kayak siaran di radio belum? Belum ya? Belum. Belum. Soalnya beliau ini adalah pendengar terbaik saya waktu zaman siaran dulu ya. Iya. Fans ya, fans. Nggak ngefans sih, cuman kayaknya penasaran aja. Fans. Kayaknya centil-centil gitu, tapi dulu masih langsing ya. Oh iya. Saya lihat waktu lagi di Islamik acara. Oh gitu. Kok ngomongin langsing ya? Kan sesuai dengan HNI melebarkan sayap. Iya, HNI Sukses, sukses, sukses. Alhamdulillah, berarti udah HNI sejati ya. Ada Ibu Tati Kurniawati. Yeay, tepuk tangan untuk Bu Tati Kurniawati. Beliau ini orang Garut asli. Makanya senyumnya manis kayak dodol. Yes. Beliau ini dulu sempat kerja di pabrik selama 21 tahun. Wow, jangan disebutin tahunnya dong, malu saya. Apalagi kalau ketemu sama Pak Mentor, malu banget. Jadi kalau ada lagunya Dewa itu separuh, itu separuh nafas. Ini separuh hidupnya itu udah di pabrik dijalanin ya, berarti ya? Iya. Tapi seru juga ya karena berkat di kita pabrik buruh, jadi belajarlah dari segala apapun sehingga akhirnya ya mulai fokus di HND. Oh begitu. Itu belum ditanya. Oh belum. Baru ditanya. Kayaknya udah ini aja. Iya udah semangat aja, Toto maunya ditanya, tanya aku gitu. Oh Enggak, gitu. belum ya. Siap-siap menerima pertanyaan. Ini asli Garut. Tinggal di mana, Kakak? Saya tinggal di Bekasi Utara, samping Sumarekon. Oh, padahal mah jauh. Enggak, deket banget. Kalau ditanya deket Sumarekon padahal mah jauh. Nah, Bu Tati Kurniawati ini seperti saya tadi sudah katakan 21 tahun kerja di pabrik sampai akhirnya memutuskan untuk resign. Kenapa resign? 21 tahun loh. Kalau nunggu nanti pabriknya mungkin nanti collapse atau apa gitu, jadi kan dapat pesangonnya gede. Kenapa nggak gitu nunggu ya. itu aja? Oh iya. Tadinya sih nggak kepikiran untuk resign gitu ya. Cuman karena biasa saya sambil kerja ataupun sambil gawe itu sudah menjalankan bisnis HNI. Jadi kayaknya ini pas banget gitu ya setelah saya berunding dengan keluarga, dengan Pak Mentor juga ya, walaupun waktu itu Pak Mentor nggak ngasih kode, cuman saya sama Bu Mentornya aja gitu. Oke, setuju gitu ya. Ya insya Allah doa dari keluarga dan seluruh saudara-saudara yang mendukung saya, ya akhirnya saya memutuskan untuk resign karena waktu itu ada pensiun dini. Pendi ya? PD lah kalau bahasa di buruh mah. Gitu. Oh Iya, PD. iya. Oh ada pensiun dini langsung ambil lah Iya, itu. karena memang kita nyaman sih kerja di pabrik, nyaman gitu ya, tapi tidak aman. Kenapa tidak aman? Ya karena kan mau sampai kapan kita kerja di pabrik gitu ya, terus mau mulai bisnis itu apa udah resign, usia udah ini gitu ya, udah nambah, tenaga juga pasti berkurang gitu ya. Ya memang saatnya lah ketika tenaga masih fit, masih kesini kemari, kita mulai bisnis punya diri sendiri. Oh jadi sekarang fokusnya di rumah saja? Rumah saja dan keluarga. Putra putri berapa Ibu? Alhamdulillah sudah 2 putra. Yang satu usia 15 tahun, yang satu mau 4 tahun mau 4 tahun. Mau 4 tahun. Berarti sekarang udah full jadi ibu rumah tangga. Iya. Tapi ibu rumah tangganya itu nggak sembarangan. Penghasilannya tanya berapa? Ya kalau dibandingkan ataupun karena saya latar belakang buruh pekerja itu sangat jauh berbeda. Dari segi waktu maupun penghasilan itu jauh banget gitu ya. Yang saya rasakan gitu sekarang bener-bener kayaknya baru ngerasain ibu rumah tangga tuh baru 2 tahun ini gitu kan. Karena memang mendampingi anak gitu, biasa nyuci ngepel biasanya nggak begitu gitu ya, biasa aja karena memang kerja full dari pagi sampai sore, jadi memang nggak ngelirik gitu ya apapun gitu karena memang jam 5 udah jalan ya, kita kadang kalau macet itu jam 6 baru sampai rumah.
Ini ada Hampir bedanya 12 nggak jam. adaptasinya ketika itu kan 21 tahun bukan waktu yang sedikit gitu, panjang. Sedangkan di rumahnya aja baru 2 tahun. Sayang nggak sih ninggalin kerjaan yang udah digeluti selama itu dan udah gitu ternyata Bu Tati Kurniawati ini adalah penguasa ya di pabrik itu ya. Iya. Terkenal ya karena HNI-nya ya. Iya. Saya sih tidak, malah sekarang itu makin terikat dengan apa sih Pabrik dulu ya. pabrik saya gitu, karena memang tidak terputus silaturahim. Ya wasilanya dengan HNI banyak mitra-mitra yang sudah gabung, hampir 80% sudah gabung di HNI Di pabrik itu. di pabrik itu. 80%. Iya, dan itu memang mimpi saya waktu awal gabung itu, ketika ada acara ngacung gitu kata pemateri, siapa nih yang mau akhirnya saya akan kuasai sepabrik gitu ya, namanya pabrik kan luas gitu ya, akan dijadikan mitra saya semuanya. Dan alhamdulillah sekarang wasilahnya mitra-mitra saya jadi hampir gabung semuanya. 80% dari berapa itu kira-kira? Kurang lebih 1.500 80% karyawan. gabung HNI sama Ibu Tati. Iya. Wow, keren. Mohon doanya ya, semoga yang masih gawe gitu ya, bukan berarti resign, tapi tidak. Yuk kita mulai bisnisnya dari sekarang, mumpung masih gawe, manfaatkan teman-teman kita, kasih manfaat buat teman-teman kita yang masih bekerja. Mumpung masih bekerja, jadi jangan resign dulu ya. Jangan. Kalau belum 80% Iya. atau bahkan 100% gabung di HNI ya. Iya, kuatkan dulu pasarnya. Kuatkan dulu pasarnya. Bu Tati ini, sobat halapreneur ya, dikenal di pabriknya itu dulu sebagai ibu sabun madu. Karena kemana-mana yang ditawarin sabun madu, pernah sampai berapa ratus dalam sebulan jual sabun madu? Saya sih nggak ngitung ya, cuman Pak Mentor itu memang rajin banget gitu ya, ngintip ataupun memantau saya gitu dalam pembelanjaan. Saya sih PCA aja gitu ya, siapa yang lagi cuci muka saya intip gitu, saya intip gitu, pakai sabun apa nih gitu ya. Saya cerita aja tuh sabun madu memang udah pakai, jadi kan dapat banget gitu. Pasti setiap saya cerita pasti beli. Gitu dengan harga konsumen 20.000 gitu kan. Hampir sebulan itu 200 sabun madu terjual. 200 sabun madu. Iya. Itu kalau dipoinin berapa ya? Pak Mentor yang tahu nggak? Iya. 200 sabun madu. Ini jangan-jangan kalau orang mau cuci muka, ada Bu Tati nggak? Ada Bu Tati, kita mau tawarin sabun madu gitu. Enggak ya? Enggak juga. Ini untuk mengubah kebiasaan itu kan nggak gampang loh, Tuh. Bu Tati. Karena mereka biasa pakai sabun yang murah itu dan bisa bikin putih katanya. Terus dialihkan ke sabun madu, gimana caranya? Selain ngeliatin orang cuci muka. Betul. Memang saya juga bahasanya itu ketika kerja kan tidak kerja full, tapi saya ada memang dagang bahasanya. Kalau di locker itu palu gada, apa yang perlu gua ada apa gitu ya. Gua ada, ya seperti itu. Jadi untuk meyakinkan teman-teman yang biasalah kan sabunnya murah-murah gitu ya. Itu dari diri kita tuh harus punya PD dan tahu keilmuannya, dan meyakinkan itu adalah hampir 100% tuh dari keyakinan kita. Meyakinkan bagaimana si konsumen ataupun aja kita ngomong itu yakin dengan kita. Jadi memang pastilah membeli. Tapi sekarang udah nggak, core-nya nggak cuma di sabun madu berarti Tidak, ya? sekarang produk HNI Masya Allah luar biasa ya. Banyak banget gitu ya. Dulu tuh masih sedikit lah, kalau sekarang udah banyak. Jadi teman-teman silakan mau fokusnya di mana gitu ya, mau PCA-nya di mana silakan. Saya lagi ngebayangin Bu Tati kalau orang mau sholat, istirahat sholat, mau sholat ya wudhu, dia gini ngeliatin sabun gitu. Pakai sabun apa gitu. Sabun madu tinggi gitu. Karena memang ketika ada kita nih lagi sholat di musola, kalau ada yang pakai PGH itu kita senang banget. Gitu odolnya gitu, Kayaknya udah ganti, gitu udah ya. hijrah. Tapi ketika ada yang masih agak-agak yang lain, itu sasaran kita gitu ya. Bahkan dia ambil dibisikin juga, walaupun dia iya gitu ya, odolnya ganti dong gitu, nih sama PGH gitu. Pakai PGH tinggi semuanya kayaknya bisa diiklanin sama Bu karena, Tati ya. Kalau kebiasaan karyawan itu kan kalau siang antara gosok gigi dan cuci muka karena mau sholat itu kan ngomset banget gitu. Kalau kita memang main di situ aja, perhatiin aja yang mau sholat, yang mau wudhu gitu ya, pakai sabunnya apa, gosok giginya apa, ya udah.
ya nama teman mah udah percaya aja lah gitu. Itu kan sayang tuh sebenarnya bisa ngomset. Jangan-jangan sekarang dari masjid ke masjid nungguin orang wudhu ya? Enggak. Ya sekarang sih banyak cara lah gitu ya, banyak. Kalau dulu kan ketersempitan waktu, apa yang ada kita ini apa manfaatkan gitu ya untuk PCA lah gitu. Sekarang waktunya lebih banyak. Sekarang dan lebih luas pasarnya, nggak cuma di betul. satu pabrik aja. Iya. Keren. Nah, dulu di awal-awal Bu Tati ini tertarik ikut HNI itu karena apa sih? Saya tuh awalnya karena memang senang belajar, apalagi kalau ikut seminar saya senang banget gitu ya, senang banget. Dan alhamdulillah saya dipertemukan. Jadi kalau boleh ke belakang lagi kita mengingat saya perjalanan di HNI itu luar biasa ketika saya ikut acara di Radio Dakta. Itu kaget. dua momen yang sangat bermanfaat dan berkah sampai saat ini. Karena waktu itu lagi diisi sama Ustadz Bagus Hernowo, yang satu sama Ustadz Valentino Dinsi waktu itu. Dan itu ada sebuah acara yang memang mengkerucutkan kita ikut seminar. Hostnya siapa? Itu langsung bukan ya, bukan aku ya. bukan Kakak Yola yang jelas. Dan kita belum kenal ya. Iya. Belum kenal. Itu ada sebuah acara seminar gitu yang sampai saat ini saya bertemu dengan top leader saya ataupun pak mentor saya, yaitu Pak Faisal Medlar, yang alhamdulillah itu suatu keberkahan seminar, sehingga saya masih ingat sih awalan-awalan pak mentor itu mengclosing saya, dan itu selalu saya pakai gitu, cara dan triknya itu seperti apa. Dan itu Faisal Medlar sendiri langsung yang iya, meng-coaching Bu Tati. betul, karena waktu itu pulang dari acara seminar di Jakarta itu, di Tamrin kalau nggak salah ya, itu satu mobil karena memang diajak, dan itu saya satu-satunya perempuan, yang lain bapak-bapak gitu, tapi saya pede aja. Itu udah nikah ya? Udah. Kalau belum nikah perawan diserang penyamun ya. Enggak. Udah. Itu mohon doanya juga teman saya yang di Tambun sekarang masih WA, dan semoga menjadi mitra saya juga gitu ya. Karena itu adalah alumni IEA gitu ya, yang diadakan Pak itu waktu itu coachnya. Dulu. Iya. Itu udah gabung belum? Belum, waktu itu belum, cuman biasa balik ke seminar gitu di mobil cekrek gitu ya, minta KTP, saya sih manut aja gitu ya, boleh lah, karena saya selalu berprasangka baik dulu sama siapapun ya, artinya ya kalau ada ilmunya kita ambil, kita iniin gitu ya, tapi insya Allah lah baik semua gitu. Itu langsung jalanin bisnisnya atau pakai-pakai dulu? Belum, masih jauh. Itu berapa tahun kemudian? Berapa tahun kemudian, bahkan tidak ada komunikasi dengan Pak Esa juga nggak ada, karena memang waktu itu WA belum muncul gitu ya. Jadi udah tenggelam aja, dan saya juga masih disibukkan dengan yang lain. Tapi alhamdulillah Pak Esa WA saya lagi tiba-tiba gitu ya, dan itu bisa ilmu juga ketika saya punya mitra yang hari ini juga tenggelam gitu ya. Itu bisa juga saya hello atau bagaimana, dan itu sangat ampuh gitu. Bagaimana menyelamatkan mitra yang tenggelam? Apakah dengan pelampung atau ada trik tertentu? Yang jelas sih disapa ya. Disapa aja bagaimana kabar ataupun gimana-gimananya gitu ya. Yang penting disapa aja dengan kekeluargaan dulu, dengan ikatan hati dulu gitu. Nggak langsung diajak bisnis ataupun apa enggak. Berarti ketika gabung itu belum jalanin bisnis? Belum, masih dagang. Tapi dijual? Dijual, dagang. Tahu dapat bonus? Nggak tahu, cuman ada untungnya tahu gitu, karena memang belum ke bisnis, dagang aja untung langsung. Seiring waktu ya kita belajar lah gitu, karena memang biasa dikompor-komporin gitu kan. Ya itulah gunanya mentor gitu ya, kita selalu memanaskan ataupun ngasih semangat itu kepada mitra-mitra kita, karena kita ya karena belum ngalamin duluan ya kita biasa aja, tapi kalau udah ngalamin pastinya sama ngasih semangat juga. Ya ini kan udah dikasih semangat sama Pak Esa, akhirnya bangkit lah ya, akhirnya tahulah itu ada bisnisnya. Nah kemudian apa yang dilakukan Bu Tati dengan mitra-mitranya sekarang ini? Apakah juga mirroring kalau dibilang sama itu ya, motivator mirroring apa yang dilakukan Pak Esa dilakukan juga oleh Bu Tati? Iya dilakukan juga, cuman kalau sekarang tuh lebih apa ya, lebih simple, lebih ngeklik, karena seiringnya waktu orang udah sadar bisnis. Kalau dulu kan masih mindsetnya tuh bekerja, walaupun sekarang masih bekerja, cuman sekarang lebih enak aja ngajaknya.
lebih dalam arti enak itu bukan berarti tidak ada tantangan ya, ada tetap gitu ya, cuman lebih enak aja ngajaknya karena memang produk kita harian, produk kita memang dibutuhkan dan masuk di akal gitu. Jadi walaupun belum menjalankan bisnis 100%, setidaknya ikut arahan mentor lah. Lalu apa kabar mitra-mitra Bu Tati yang masih kerja di pabrik? Alhamdulillah, justru memang sekarang tim inti saya itu di pabrik. Masih mereka? Masih aktif, dan memang saya selalu ngasih motivasi, kuatkan pasarnya, kuatkan tiap line-nya gitu ya. Ya artinya apa yang kita dapatkan hari ini tuh harus kita ceritakan juga sama mitra kita gitu di bawahnya. Tim inti saya ada di pabrik. Tim intinya masih ada di pabrik. Masih ada di pabrik. Lalu bagaimana mengatur waktu untuk ketemuan sama mereka karena mereka masih kerja? Paling ngambilnya tuh ya hari libur antara Sabtu sama Minggu gitu, ngambilnya karena saya memahami beliau kerja gitu ya, tim inti saya, tapi ya memang harus kadang memaksa juga gitu ya, artinya memaksa dalam kebaikan gitu ya. Gitu. Jadi walaupun udah nggak di pabrik, tapi masih tetap menjaga silaturahim dengan teman-teman di pabrik. Lebih erat malah. Iya, ketika lebih sudah erat. keluar. Iya. Jadi nggak ada persaingan. Nggak ada. Persaingan di tempat kerja ya. Justru. Enggak. Nah, ini kan tadi kalau di tempat kerja itu ada persaingan yang kadang kita like and dislike lah gitu. Luar Jadi, biasa. apa gitu loh, pokoknya nggak sehat lah Nggak gitu. sehat. Nah, dengan bergabungnya Bu Tati di HNI ini juga kan ada persaingan. Iya. Kadang-kadang kita sama Crossline juga maunya lebih maju. Nah, Iya, gimana iya. untuk menginikan hal ini? Ini persaingannya tuh lebih sehat dan real, transparan Iya, ini. gitu ya. Kalau di kalau di kan tidak gitu kan, ada masih saya suka sama situ pasti gitu kan. Kalau di bisnis itu benar-benar real dan transparan, mau segini hayo jalankan, mau naik level karir di sini yuk jalankan, benar-benar real banget gitu kan, tidak ada yang panas-panasan. Adapun panasnya memang kita real panas-panasannya untuk membakar, hayu gitu, kamu juga pasti bisa, seperti itu. Lebih enak lah, saling tersaing itu lebih enak. Makanya ketika kita home sharing, nggak kirim ke grup, nggak di share ke grup itu, ini bang sayang banget, karena siapa tahu teman kita lagi tidur, oh iya saya belum home sharing, oh iya saya belum PCA, itu akan membakar yang lainnya juga. Bakar semangat itu. Jadi persaingannya lebih sehat. Lebih di sehat, HNI, ya? lebih pokoknya beda banget. Kalau model, karena saya latar belakang pekerja itu beda banget 180 derajat. Dan itu yang jadi penyemangat juga ya, karena teman-teman di Bu Tati ini juga saling membantu Saling. bahu-membahu begitu. Alhamdulillah, mohon doanya juga. 5 jalur saya ini, mohon doa juga ada 2 couple yang semoga Allah kabulkan menjadi LED di 2020 ini, dengan mimpi-mimpi ataupun macan-macannya mitra saya yang sangat luar biasa. Couple ya. Ya biasa, nggak apa-apa, saya kan orang Sunda, jadi harus apa adanya, nggak usah dibuat-buat. Betul. Orang Sunda berarti kan tadi kan asalnya Garut. Nggak coba melebarkan sayap di Garut? Sudah memulai. Sudah. Pokoknya kalau namanya asli diri sendiri harus juga, walaupun belum sebagus di Bekasi, tapi di Garut juga masih merintis lah, mohon doanya juga. Di Garut semoga bisa bisnis center juga gitu ya. Pokoknya banyaklah mimpi-mimpinya gitu ya, mohon doanya juga. Iya, Bu Tati, kalau saya ngobrol sama leader-leader dari HNI, mereka itu berawalnya semua dari mimpi. Mereka punya mimpi besar. Karena kita memang dididik untuk itu ya, kita harus punya mimpi dan jalannya harus biar ada tujuan hidup gitu. Nah, mimpi besarnya Bu Tati apa? Saya banyak banget ya mimpinya gitu ya. Yang jelas Yang itu paling utama aja. Yang paling utama itu mananya luas ya, bermanfaat buat manusia yang lain, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Ya adapun bermanfaat buat keluarga saya, keluarga besar, karena saya tuh 8 bersaudara, 2 sudah meninggal. Saya tuh pengen umroh bareng kakak-kakak saya, dan itu pengen gratis gitu ya, artinya saya yang Bayarin. memberangkatkan gitu. Mohon doanya juga, itu Amin. mimpi saya, walaupun kakak saya udah pada umroh, udah pada haji gitu ya, tapi kalau beda rasanya, karena saya pengen umroh ataupun bareng HNI lah gitu ya, bareng HNI Bareng HNI bersama kakak-kakak.
pengen juga saya misalnya membayar hutang gitu kan, itu sesuatu banget gitu ya. Dan pengen juga bangun rumah 2 lantai tanpa hutang dan riba yang pastinya. Pengen memang banyak banget keinginan-keinginan, apalagi kakak saya kan di Garut itu punya anak-anak pengajian, pengen buat pesantren juga gitu ya. Itu pengenlah membahagiakan ataupun melebarkan sayap kebaikan-kebaikan dimanapun berada. Berarti belum belum kesampaian mimpinya. Belum kesampaian. Baru saat ini kesampaiannya tuh memberikan waktu lebih dan perhatian buat keluarga lah gitu ya, karena memang terasa banget kalau bekerja dari pagi sampai sore. Berarti itu mimpi yang dulu pengen banget di rumah tapi bisa bermanfaat Iya. juga dan menghasilkan. Betul. Itu yang udah tercapai. Yang belum tercapai tadi umroh bareng keluarga. Iya, belum. Kemudian mendirikan pesantren, mau bangun rumah tanpa riba, bayar utang. Iya, itu yang sangat harus gitu, karena kita kan endingnya ke akhirat ya. Insya Allah dengan wasilahnya saya bisnis di HNI itu akan mempermudah saya dalam segala urusan lah. Dan mudah-mudahan dikabulkan. Amin, cepat, amin, amin, amin ya robbal alamin. Udah LED kan ya? Amin, amin, mohon doanya. Iya, Bu Tati ini kan kalau saya kenal sama mitra-mitranya Bu Tati itu keren-keren banget loh. Ada yang udah kerja di pabrik, putus kontrak, kemudian dia nggak mau cari kerja lagi, akhirnya jadi duet lah sama Bu Tati. Dan usia mereka tuh nggak deket gitu, nggak seumuran. Kita seumuran ya. Iya. Ya nggak seumuran. Ya kan itu kan beda generasi. Yang nyemangatinya juga nggak mudah loh Bu Tati. Ini gimana cara Bu Tati akhirnya bisa menggait orang yang beda generasi bisa bareng-bareng mau sukses di HNI ini? Ya itu karena memang tugas seorang mentor seperti itu ya, memastikan walaupun beda generasi gitu ya, mau sama anak ABG ataupun sesepuh walaupun bisa di tengah-tengah, itu harus memastikan bangun macannya, bangun mimpinya, itu yang membuat orang tuh jadi semangat. Karena bisnis ini tanpa semangat nggak bakalan jalan. Harus punya energi yang sangat luar biasa. Itu yang bisnis apapun, terlebih lagi di HNI, masya Allah, motivasinya selalu dosis tinggi. Itu yang membuat walaupun kita belum sukses tapi udah merasakan kesuksesan, itu udah luar biasa. Keren, Itu. keren. Jadi motivasi dan bangun macan kepada mitra siapapun, dibangun mimpinya itu terlebih dahulu, sehingga dia bergerak dengan sendirinya. Macannya macan kabutu. Itu hanya orang Sunda lah yang ngerti ya. Iya, betul. Macan kabutu. Iya. Iya, Bu Tati pernah nggak sih merasa lelah di HNI, harus PCA lagi, harus pokoknya ada mungkin ada jenuh atau apa gitu? Kalau dibilang lelah sih, untuk saat ini saya sih nggak merasakan ya beban apapun di HNI. Ya walaupun namanya bisnis pasti ada tantangannya. Tapi kalau kita menyikapinya dengan sekali lagi dengan pikiran yang baik, pikiran yang positif, itu saya yakin nggak ada masalah gitu. Dari kalau waktu saya masih bekerja, nah itu saya suka tuh kepikiran lelah, karena memang udah capek fisik. Capek fisik itu bener-bener nggak bisa jalan apapun, gitu kan? Karena memang dulu tuh sering ketika Pak Mentor ngadain acara di hari kerja, saya yang panas dingin. Kenapa? Gitu ya. Ya panas dingin gitu, pengen ke situ, tapi gimana ya, bekerja gitu kan nggak bisa. Tapi memang luar biasa ya, ketika kita membayangkan apa yang kita inginkan itu akan terjadi. Ketika saya lagi bekerja waktu itu, Pak Esa dan Bu Nur kan jalan-jalan ya ke Malaysia, ke Singapura gitu ya. Itu luar biasa. Aduh, saya sadar ada di situ gitu ya. Tapi alhamdulillah terwujud udah juga gitu ya. Waktu 19 gitu ya. Itu sesuatu banget gitu. Yang dulu saya bayangin waktu bekerja bagaimana ada di Menara Kembar, ternyata alhamdulillah saya bisa berangkat dengan anak dan suami saya gitu. Itu memang mimpi itu harus kita bangun lah gitu ya, seperti itulah itu. yang membedakan tadi ya. Ketika Bu Tati kerja di pabrik, itu ada titik jenuh karena kerjanya itu lagi, ketemunya orang itu lagi, orangnya itu lagi. Tapi ketika di HNI, mungkin jenuhnya itu bisa hilang karena akan ketemu dengan orang baru. Kemudian juga pekerjaannya mungkin nggak itu lagi, gitu ya. Walaupun sebenarnya sama aja itu lagi, tapi lebih berkembang gitu ya, dan ketemu banyak orang. Nah, ini mungkin bisa kasih pesan-pesan untuk sobat halalpreneur yang saat ini
sedang menyaksikan, bagaimana bisa bersemangat dimanapun, kapanpun berada dan bisa PCA di mana-mana? Oh, kalau untuk kasih saran ataupun Pesan-pesan. pesan-pesan ya intinya ini bisnis saya itu bisnis yang keren, bisnis yang masya Allah luar biasa ya. Endingnya kita di akhirat itu karena ukhuwah itu sangat berarti banget gitu ya buat saya dan keluarga, sehingga saya masih bertahan di sini dan insya Allah ini memang jalan hidup saya. Oke, ketika saya ditanya Hani itu apa sih, ya bisnis saya gitu kan. Itu udah ini banget dan alhamdulillah nanti ke anak-anak saya juga seperti itu. Saran saya tadi apa gimana Bu Yola itunya, pertanyaannya saya lupa. Untuk orang-orang yang biar bisa PCA di mana-mana, biar bisa terus semangat di mana-mana. Kan Bu Tati kan biarpun udah nggak di pabrik tapi tetep ya di mana-mana PCA, di mana-mana HS ya, kayaknya nggak pernah ada liburnya. Ya itu pertama sih bangun tim dulu ya, bangun tim karena bisnis itu bukan bangun Superman gitu ya, tapi super tim kita bangun. Kalau sudah ada timnya, sudah enak ya, artinya kita tinggal melebarkan sayap gitu ya, dan tetap harus semangat bahwa ini bisnis saya itu bisnis yang sangat luar biasa. Saya banyak belajar dari leader-leader top HNI yang memang sangat luar biasa. Bisa dipertemukan karena berada di sini di daerah se-Indonesia lah gitu ya. Intinya sebanyak belajar dari orang-orang yang sudah sukses duluan, karena HNI itu memang bisnis yang real, bisnis yang sudah ada contohnya itu nggak jauh-jauh gitu ya, karena Bu Mentor, Pak Mentor itu udah ngasih tahu duluan. Belum lagi kita belajar dari leader-leader yang lain yang sangat luar biasa. Motivasinya, arahannya, segala macam itu sangat luar biasa. Perlu kita banyak belajar intinya. Oh begitu. Semangat terus. Harus lebih semangat. Terdengarnya sih klise ya, harus semangat, harus. Tapi memang yang harus begitu Iya, ya, harus semangat. Kalau nggak semangat, kita nggak hidup dong ya. Terasalah kemarin ketika lagi ada pandemi, kita nggak kemana-mana, itu kangennya luar biasa gitu ya. Kayaknya pengen ketemu, walaupun udah ada video call sih gitu, tapi itu masih kurang gitu. Kayaknya ya. Kalau nggak ada fisiknya gitu ya, luar biasa. Artinya kekuatan ataupun ukhuwah ini udah dibangun sejak lama, udah dibangun dan saat kita menikmati ukhuwah yang selama ini kita bangun dengan nilai-nilai yang udah Islam ajarkan tentunya gitu ya. Insya Allah tetap semangat berada di HNI, apapun tantangannya teman-teman ataupun para agen HNI dimanapun, dinikmati saja karena memang tidak ada orang sukses tanpa tantangan. Justru kita harus menikmati proses demi prosesnya. Akan terasa ketawa menceritakannya, walaupun itu pas kejadiannya air mata terus gitu. Air mata bercucuran. Iya, tapi kalau sekarang menceritakannya tertawa gitu ya, karena memang itu mungkin 5 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu gitu ya. Karena saya termasuk orang yang lama di HNI gitu ya. Jadi malu jangan disebut berapa lama ya, nggak apa-apa. Yang penting saat ini masih di sini gitu ya. Alhamdulillah dan sudah sukses ya. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita Ibu Tati, saya ingin mengingatkan Sobat Halalpreneur untuk subscribe ya, like, komen, dan share video kita kali ini ya. Siapa tahu bisa menginspirasi mungkin mitra-mitra Sobat Halalpreneur yang di luar sana yang belum pernah ikut acara, karena acara offline itu penting loh. Acara offline jadi dapat ilmu baru, walaupun kayak itu lagi tuh, siapa bilang itu lagi, selalu ada ilmu baru dan selalu ada orang-orang baru. Jadi jangan lupa untuk ajak Sobat Halalpreneur mitra-mitranya untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, ini kan tadi menertawakan kesedihan yang sudah lewat. Iya. Sekarang mah udah tinggal ketawa-ketawanya aja. Memang dulu lagi jadi LED gimana sih? Ada tangis-tangisan gitu? Enggak sih, kalau LED sih biasa aja, karena memang LED saya tuh pertolongan Allah lah ya. Sampai saya tuh mitra saya tuh WA gitu ya, karena saya orang Sunda jadi manggilnya teteh gitu ya, nggak masalah juga gitu kan. Saya tuh Teh Tati seperti almarhum Pak Jenial katanya, apa sih gimana, alhamdulillah ya Allah, semoga tertularkan terutama tentang kebaikan beliau gitu ya. Masya Allah luar biasa. Karena kalau LED saya sih pertolongan Allah itu ya. Tapi awal-awal merintis itu yang walaupun saya sih nggak seberat ini, cuman dibandingkan teman-teman yang sekarang baru gabung itu udah jauh beda gitu ya. Kalau saya dulu masih sendirian, tapi saya untungnya tuh masih manut sama mentor gitu ya. Kalau mentor kemana hayu ikut, karena mumpung gratis gitu ya, nebeng mobilnya gitu. Saya penting ilmunya banyak itu.
saya setiap diajak sama Bu Mentor ataupun Pak Mentor ya, Bu Nurhayati Abbas, Pak Sam Medlar, ketika pulang kerja ke sini hayu, kemana hayu, ada seminar hayu gitu ya, walaupun itu berbayar. Iya, Bu Tati kan tadi udah sering kemana-mana, ikut acara SBP, Iya. bos, pokoknya ketemu banyak mentor dan banyak leader lah ya gitu. Siapa sih, perkataan siapa yang mengena di hati Bu Tati sampai akhirnya Bu Tati kayaknya nggak bakalan lupa tuh sama kata-kata itu? Yang jelas sih Presiden Fighter ya, Pak Firly Ramli yang memang saya selalu kalau ada sesi beliau itu selalu ditunggu-tunggu gitu ya, di samping Pak Mentor utama saya gitu ya, itu luar biasa dan saya sangat bersyukur ada di barisan ini gitu ya, ada di sangat luar biasa lah, sampai anak saya itu ini juga ngefans juga sama Pak Firly gitu ya, karena memang motivasi atau kata-katanya mudah dicerna gitu ya, walaupun ngomongnya kan nggak ada Berapi-api remnya, ya. nggak ada titik koma, kalau udah ngomong tuh bener luar biasa gitu ya. Dari inget banget waktu SBP di mana tuh 2015 ya, training akbar itu belum ada ya, itu luar biasa. Sampai sekarang masih inget gitu ya, perjalanan saya di HNI sangat luar biasa lah. Berarti udah lama banget ya 2015. Baik, Bu Tati, mudah-mudahan bisa menginspirasi mitra-mitra halalpreneur, sobat halalpreneur yang lain ya. Karena mitra-mitra Ibu tadi kayaknya udah masuk. Amin, gitu mohon ya. doanya juga Tambah ya. lagi maju Doa timnya. terbaik buat mitra-mitra saya semua. Semoga tahun 2020 ini menjadi LED kokoh. Amin. Siapa? Banyak, ada Pak Samio Boleh dan disebut. Bu Yusprianti, Bu Kamsi dan Pak Jasmine, Firmansa, Bu Sugianti, dan Umi nih yang di Purwakarta ditunggu ya, jadi leadernya di Purwakarta gitu ya. Teh Nunung juga sama yang di Perumnas 3 gitu. Ini nggak minta putar lagu kan? Enggak ya? Kali ini disebutin lagu, minta lagu dong. Oh enggak ya, itu udah enggak ya? Enggak ya. Ya itu tadi kalau disebutin 80% isinya pabrik yang dulu ya, itu nggak bakalan ini selesai kita nanti Iya ya. betul, seharian bisa. Seharian Apalagi dengan hostnya yang sangat luar biasa. Durasi ini. Baik, Sobat Halalpreneur, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Dan mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat untuk menginspirasi semua mitra-mitra Sobat Halalpreneur semua di rumah dan dimanapun berada. Dan kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu. Mudah-mudahan kita dikasih Terima kesempatan kasih lagi ya. kepada Bu Yola sebagai Terima kasih hostnya. ilmunya Bu Tati Kurniawati Ya, dan semoga sharingnya. bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.